Salam Bapak Ibu, saudara diberkati, amin. Luar biasa. Roh Kudus itu ajaib Bapak Ibu. Saya sudah bahkan kemarin, dia digambarkan seperti burung merpati. Sampai keempat Injil mencatat melihat penglihatan burung merpati. Hari-hari ini kalau kita nggak melihat ke atas Bapak Ibu, kalau kita nggak melihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengambang, kita akan kehilangan arah dan akhirnya tersesat. Banyak orang menyangka hidupnya baik-baik saja, padahal dia sedang tersesat. Saya mau ingatkan kita, Roh Kudus menuntun kita menjelang hari penyelamatan kita. Kenapa Roh Kudus diberikan? Supaya keselamatan itu tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai terhilang dari hadirat Tuhan. Merpati itu enggak punya kantung empedu. Dia enggak punya kepahitan. Gambaran rohaninya, orang yang enggak punya kepahitan itu dia selalu melihat ke atas. Saya sudah bahkan Kisah Rasul 7 ayat 56. Waktu Stefanus lempari batu, dia enggak hitung batunya berapa, dia enggak hitung merek batunya, dia enggak hitung siapa yang melempar batu, tapi dia lihat ke atas. Stefanus yang penuh Roh Kudus, Kisah Rasul 7 ayat 56, dia melihat ke atas. Ayat 55, lihat ini. Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Hari-hari ini belajar melihat Tuhan supaya engkau dapat penglihatan. Karena keempat Injil yang melihat merpati itu dalam bentuk roh, dalam bentuk ilahi. Tidak mungkin langsung seperti dia lihat merpati. Itu berapa tahun cahaya itu jaraknya dari langit ke bawah ke bumi? Gak mungkin. Berarti dia dapat penglihatan. Hari-hari ini yang bisa membuat situasional kita bisa kita atasi, kalau kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat kemuliaan di balik yang ada di dunia ini. Lihat Stefanus. Dalam segala situasinya dia belajar melihat ke atas. Dia menatap ke atas. Sama-sama katakan menatap. Ya, coba lihat ke atas Bapak Ibu. Nah, itu dia. Bukan plafon, tapi Tuhan. Luar biasa. Hanya orang yang rendah hati yang mau terima. Karena turun Roh Kudus itu. Seperti air. Lihat itu. Jadi hari-hari ini kalau ada batu-batu banyak di sekitar kita, tidak perlu dihitung, tidak perlu tahu siapa yang melempar. Tapi lihatlah Tuhan. Ya, jangan tanya manusia lebih dahulu, tanya Tuhan. Anda boleh tanya hamba Tuhan, tapi lebih dahulu Tuhan. Karena hamba Tuhan pun bertanya sama Tuhan. Lihat ini, penuh Roh Kudus, dia melihat. Ayat 56. Sekarang yang perlu Anda perkatakan adalah apa yang Anda tangkap dari Tuhan. Lihat, sungguh katanya. Sementara orang-orang mulai menghujat Stefanus, mengata-ngatai dia dengan jahatnya, tapi malah dia berkata-kata tentang kemuliaan. Sungguh aku melihat Tuhan. Hari-hari ini jangan perkatakan situasionalmu, tapi perkatakanlah Tuhan dalam hidupmu. Perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Sungguh aku melihat Tuhan. Jangan ngomong, aduh banyak kali batu ini, banyak kali pergumulanku. Tidak perlu. Bagi Tuhan bukan itu yang utama. Bagi Tuhanmu yang utama adalah hatimu. Pertobatan hatimu yang utama. Bukan situasionalmu. Lihat ini. Sungguh. Dia memperkatakan apa yang dia lihat dari Tuhan. Kenapa kita banyak terjerembah dan terjebak? Karena kita memperkatakan situasional kita. Tapi Stefanus beda. Nuh dalam Kejadian pasal 7 ayat ke-8. Awalnya dia melepaskan burung gagak. Dia ingin tahu kira-kira bumi ini sudah bagaimana. Kejadian 8 ayat 7. Mohon maaf. Kejadian 8 ayat 7. Yang pertama dia lepaskan burung gagak. Ini dia ayatnya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Jangan pakai burung gagak dalam hidupmu.
Burung gagak ini pergi dan pulang. Bolak-balik. Ini yang disebut suam-suam kuku, dimuntahkan kata kitab Wahyu. Ada orang Kristen begitu ya. Baik, nanti sebentar jahat. Ke gereja baik kayak malaikat. Nanti pulang dari situ mar bete-bete. Ngomongin yang aneh-aneh. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, kayaknya bukan kamu itu bilang. Dari senyumnya Anda bisa mengerti jawaban dia sesungguhnya. Haleluya. Ada orang Kristen begitu. Tiba-tiba senang, tiba-tiba kayak orang gila. Nah, waduh, naruh di polisi. Nah, kubo tuba katanya. Ada orang begitu Bapak Ibu. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Di sana sini banyak. Di sini nggak ada, di sana sini banyak. Itu kayak burung gagak. Salaman kanan kiri, jangan kayak burung gagak bilang. Itu kayak ingus Bapak Ibu. Turun naik, turun naik. Haleluya. Amin. Lalu Nuh tahu bukan burung gagak. Ayat ke-8, dia lepaskan burung merpati. Luar biasa. Lalu dilepaskannya lah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Nah, Nuh tahu nggak kepake ini burung gagak. Tuhan tidak bisa pakai orang yang siom-siom kuku, tanggung. Ada baikmu, tapi jahatmu lebih banyak. Dan kita nggak bisa merembes kebaikan kita yang sedikit menutupi kejahatan kita. Saya nggak bisa menutupi dosa saya dengan jas ini. Tetap kelihatan saya aslinya siapa, dan Tuhan tahu. Secantik apapun, sebagus apapun tampilan luarmu, nggak bisa nutup yang di dalammu. Betul apa betul? Anda bisa berbohong di depan saya, Anda bisa cengar-cengir, hihi Pak Gembala. Tapi di belakang siapa yang tahu? Yesus sudah ngomong kok, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Gara-gara makanan ada berantem, kecil kali itu sama kerajaan sorga. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya kok bagaimana itu di Polresta sama bapak-bapak polisi. Buat apa bajumu cantik, berpangkat, tapi hatimu tidak cantik? Sikat saja sudah, memberkati bapak-bapak polisi kita. Nuh itu tahu itu, dilepaskan burung merpati. Ini gelagat ini. Ya, ini burung merpati itu burung yang setia. Dia nggak mau gonta-ganti pasangan. Ya, hati-hati. Jangan main mata. Amsal berkata, salah satu orang yang dikutuk itu yang suka main mata dan suka main kaki. Coba, sampai kitab Amsal mencatat, orang yang suka begini-begini, konspirasi, hati-hati. Itu terkutuk kata kitab Amsal. Jangan suka main mata. Amin suami-suami. Istrimu sudah ada, main mata lah tiap hari kepada istrimu, nggak apa-apa. Sampai matamu juling pun nggak apa-apa. Istrimu kok, ini sama istri tetangga kok main mata. Sama istrimu kok manggil, Leo Manisa, sama tetangga, itu. Tidak boleh begitu. Hargai pasanganmu, itu pilihanmu. Haleluya. Amin ya. Jangan ada yang main mata di sini. Kalau ada yang main mata tak baptis nanti matanya 10 kali. Nanti lapor nanti sama Bapak Wakil Gembala, sama Pak Staf Gembala, sama Pak Erwi, sama Pak PBW, sama Pak Ginting. Lapor, ada yang main mata Pak di kul kita. Ayo kita baptis dia matanya. Tapi lihatlah Tuhan, lihatlah pasanganmu, lihatlah anakmu dengan baik. Lihat itu, dilepaskan burung merpati. Nah, burung merpati memang ciri-cirinya begini, ayat 9. Burung merpati itu pulang. Lihat itu, pulang. Karena apa? Enggak mendapatkan tumpuan kakinya. Orang yang penuh Roh Kudus tidak memaksakan sistem, tidak memaksakan keinginannya. Merpati ini bisa aja memaksakan kakinya untuk tinggal di bumi seperti yang dia mau. Tapi dia lihat tumpuan yang pas dengan kakinya belum ada. Dia balik kemana? Balik ke tangan yang memberikan. Ingat ya, kebaikan orang tuamu ya. Sesalah apapun dia sekarang, dia pernah berbuat baik dalam hidupmu. Dan jangan pernah lupa, Anda ada di sini karena ada orang tuamu. Anda tidak lahir dari batu. Lihat, balik. Makanya merpati itu setia.
dia balik. Dia nggak paksakan. Orang yang penuh Roh Kudus tidak memaksakan keinginannya. Kalau memang belum dapat, tidak apa-apa. Yesus ngomong kok sama rasul-rasul, pergi menginjil ke kota-kota. Kalau ada kota yang tidak terima engkau, jangan dikutuk, kebaskan kakimu. Yesus hanya ngomong gitu, kebaskan kakimu, pergi ke kota yang lain. Enggak diterima juga, kebaskan kakimu, pergi ke kota yang lain. Diterima, masuk. Apa yang dihidangkan kepadamu di situ makan. Yesus buat konsep begitu. Seperti Roh Kudus. Jadi jangan paksakan sesuatu. Kalau belum waktunya, jangan. Biarkan buah mangga itu matang pada waktunya. Itu akan manis dengan asli. Amin. Salaman kanan kiri, jangan suka mengkarbit-karbit bilang. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena jawaban besok tidak beda dengan jawaban hari ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan belum jawab hari ini, berarti Tuhan mau kasih yang lebih baik hari besok. Selesai. Belum dapat jodoh hari ini, puji Tuhan, berarti surga sedang mempersiapkan yang terbaik tahun depan. Walaupun umur sudah begini, umur Tuhan yang punya. Lihat ini, burung merpatinya balik kembali. Next, yang kedua, next. Ayat 10, ditunggu 7 hari lagi. Lalu dilepaskannya lagi burung merpati. Baca, burung merpati itu. Jadi burung yang sama. Padahal kan kalau sudah 100 hari lebih mungkin sudah bertelur dan beranak. Mungkin sudah ada 100 burung merpati di situ. Tapi burung yang sama. Kalau Tuhan sudah panggil seseorang, Tuhan sudah pakai seseorang. Selama orang itu masih on the track, masih tetap percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan tetap pakai dia. Sampai selemah manapun kau, sampai sejauh manapun kau meninggalkan Tuhan, asal kau mau datang kembali sama Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggil panggilannya dalam hidupmu selama kau masih percaya sama dia. Asal kau jangan murtad. Jangan hentikan hidupmu. Lihat ini. Ayat 11. Ditunggu sama Nuh. Ini yang kedua nih, dilepaskan. Ditunggu pagi siang, gak balik-balik burungnya. Tapi hampir senja. Saya ketemu kata senja ini, ketemu di Alkitab. Ada beberapa kata senja yang sama. Salah satunya ada waktu di kitab Kejadian. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan berjalan-jalan di waktu senja. Senjanya sama dengan ini. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Dalam bahasa aslinya sama senjanya dengan hari ini. Sudah menjelang malam. Maka setiap penciptaan berkata, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tidak dikatakan jadilah pagi dan jadilah petang. Karena pergantian waktu di Israel itu adalah jam 6 sore. Makanya sewaktu mau jam 6 sore, dilihat di kiri kanan Yesus belum mati, dipatahkan tulang-tulangnya. Karena hari Sabat tidak boleh ada yang hidup masih digantung di kayu salib. Itu terkutuk. Waktu mereka datang kepada Yesus, lah udah mati. Enggak usah dipatahkan tulangnya. Mereka tidak tahu. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Firman Tuhan itu ajaib. Kalau sudah dituliskan Tuhan, sudah dimeteraikan Tuhan dalam hidupmu, maka itu akan jadi. Apapun ceritanya, itu Tuhan kita. Lihat ini. Tapi menjelang senja, merpati kembali. Tapi dia membawa sesuatu. Apa yang dia bawa? Sehelai daun zaitun. Artinya dia sedang berkata-kata kepada Nuh. Nuh, ada pengharapan di bumi. Sekalipun sudah kebinasaan barusan terjadi, tapi ada harapan. Buktinya ada yang bisa bertahan hidup. Sehelai daun zaitun. Jadi jangan ada yang mau mati di antara kita. Amin. Salaman kanan kiri, jangan mau mati cepat bilang. Iya, hiduplah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pohon zaitun. Merpati itu kata-kata dalam bentuk tindakan. Kasih itu sesungguhnya bukan kata-kata tapi tindakan. Dia nggak bilang begini, no, air sudah mulai berkurang, ini tandanya. Tidak, dia hanya terbang dan dia kasih daun zaitun. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari muka bumi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menerjemahkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kenapa Bapak Gembala sulit sekali sakit hati sama orang? Yang pertama, karena dosaku sudah diampuni Tuhan. Yang kedua, karena aku pernah menyakiti orang lain.
Yang ketiga, kalau aku sakit hati sama orang, itu sama dengan aku minum racun dan aku berharap dia mati. Itu orang yang sakit hati. Makin nambah, matilah kau, matilah kau, matilah kau. Padahal dia yang minum racun. Jangan ada yang sakit hatinya di sini. Kalau engkau sakit hati berarti engkau kepahitan. Itu anak kandung dari si kepahitan. Tapi merpati ini bisa menerjemahkan apa yang dia nggak bisa katakan. Nuh, air sudah berkurang. Dia buat instrumen itu dalam bentuk tindakan. Makanya ya, ada tipe-tipe suami bermacam-macam ya. Ada tipe yang kaku. Ada kawan aku hamba Tuhan. Saya nggak mau ngomong lah namanya. Kalau kadang di depan kami, "Salam mama, I love you." Udah rindu, padahal baru 2-3 hari sebenarnya. Dia tinggalkan kota Siantar. "Halo mama." Kadang-kadang kagok kita di depan. Gimana? Bapak ini. Jadi kita yang malu. "Aduh udah rindu mama, sabar ya." Padahal baru 3 hari. Ada suami tipe begitu. Ada suami tipe nggak mau ngomong cinta. Udah berapa puluh tahun menikah, tapi betul-betul sayang. Haleluya. Coba lihat dulu suamimu. Dia tipe apa ini sekarang kira-kira? Oh ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bu Gloria ini Pak Dedi tipe apa ini? Haleluya, amin. Ada tipe, tapi istri-istri maklumlah, terjemahkanlah tipe suamimu, amin. Haleluya. Kalau memang dia nggak bisa bilang cinta, mungkin dari sananya dia nggak pernah bilang cinta, nggak apa-apa. Yang penting dibuat dalam bentuk tindakan. Haleluya. Suami-suami, kalau engkau nggak bisa bilang cinta, minimal tanganmu yang bilang cinta. Kalau ulang tahun istrimu, ingat dia. Bukan karena engkau beli bonbon 1 truk, 1 biji pun kau beli, itu sudah sangat menyenangkan hatinya. Haleluya. Ingat ya, apalagi ada istri yang bulan ini ulang tahun. Suami-suami, ingat. Jauh-jauh hari persiapkan, buat prank. Haleluya. Ini waktu pacaran 4 bulan lagi ulang tahun, kau udah siapkan dari sekarang. Ulang tahunmu berapa lama lagi ya sayang? Oh, masih 4 bulan lagi. Ini sudah punya anak 10. Ingat pun tidak. Bertobat kita Bapak Ibu. Cinta itu harus bergerak terus. Ini lihat. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa mengaplikasikan instrumen yang dari Tuhan. Dia bisa belajar mengerti maknanya Tuhan, maknanya. Dia bisa menangkap Tuhan sedang bergerak kemana. Stefanus, dia bisa tahu walaupun batu-batu menerjang tubuhnya, tapi dia tahu kegerakan Tuhan. Tuhan sedang ada dalam kemuliaannya. Berarti Tuhan bisa mengatasi segala sesuatu situasionalku. Ini orang yang penuh Roh Kudus. Nah, sekarang kita buka nih Matius pasal 15 ayat 21. Ini ada seorang ibu yang bukan orang Israel, tapi dia bisa menangkap instrumen daripada Tuhan. Waktu dia datang mendekat sama Tuhan, pergumulannya yang berat tidak ada yang bisa menyelesaikan. Habis kemana dia datang? Beberapa waktu yang lalu, setengah subuh, kok nggak salah jam 2 atau jam 3 pagi. Seorang jemaat yang bukan dari gereja kita, tapi simpatisan. Dia sering datang ke sini menerima firman. Dia WA saya. "Pak Pendeta, saya sudah nggak kuat. Saya mau mengakhiri hidup saya. Saya pas bangun, jam 2, jam 3. Saya sudah hancur. Suami saya begini dan begitu. Udah nggak ada lagi gunanya hidup ini Pak Pendeta. Saya mau ya Pak Pendeta untuk terakhir kalinya." Ayo Bapak Ibu, bagaimana saran kita? Ngeri sekarang hidup ini. Saya berdoa ya, roh keputusasaan keluar dari hidupmu, keluar dari gereja ini. Tapi roh pengharapan dan damai sejahtera turun. Saya balas dia. "Ibu, bisakah saya berikan 1 kesempatan buat ibu?" "Apa Pak Pendeta?" "Datanglah sekali lagi kepada Tuhan." Puji Tuhan. Sampai hari ini ibu itu masih terus bisa bertahan.
Luar biasa. Itulah hidup ini. Sama dengan ibu ini. Dia bukan orang Israel. Tapi dia datang sama Tuhan. Jalan satu-satunya terakhir kita datang sama Tuhan. Wherever you are, dimanapun kau saat ini berada, dimanapun kondisimu, datang sama Tuhan. Nasihat pendeta tidak ada yang lain. Cari Yesus, cari Tuhan, cari kebenaran, cari value-nya, cari nilainya. Makna ibadah, makna ikut Tuhan, makna firman Tuhan, makna doa. Doa bertalu-talu. Jangan cari Tuhan di saat engkau sudah punya masalah yang berat. Carilah Tuhan di saat kau merasa tidak ada masalah. Terlalu mepet waktu ini. Tapi Tuhan bisa dicari anytime. Kita cari Pak Presiden, belum tentu kita bisa langsung jumpa, harus mengikuti protokol. Kita cari Pak Bupati, tidak bisa langsung ketemu. Kalau engkau kapan datang sama Tuhan, hatinya terus terbuka 24 jam untukmu. Asal engkau datang sama Dia. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang sama Dia. Saya ngerti, kita semua sama-sama pergumulan. Rumusnya sama, satu, datang sama Tuhan. Ibu ini, dia tahu nggak mungkin dia dapat pertolongan. Dia tahu nggak mungkin dia tertolong, dia bukan orang Israel. Tapi dia masih coba datang sama Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, coba sekali lagi datang sama Tuhan. Daripada ibu menghentikan hidupmu. Itu ibu yang berbeda, yang datang ke rumah kami. Sudah mau minum racun itu, tumpah minumannya. Saya bilang, Bu, datang ke rumah, saya urapi ibu. Saya kasih ibu urapan Tuhan. Saya minyakit kepalanya. Saya tumpahin banyak kali minyak urapan. Hiduplah dalam sejahtera. Tuhan bisa membuka pertolongan dimanapun. Ibu itu pulang dengan bertobat. Itu terjadi sebulan 2 bulan ini. Kita harus banyak dekat dengan Tuhan. Dunia ini terlalu berat. Terlalu berat. Datang sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan memaksakan sistem. Merpati itu tidak mau berdiri karena tidak ada tumpuan. Balik lagi ke Nuh. Tapi lihat wanita ini, dia datang. Ayat 22. Tidak mudah dia melewati proses. Next. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa dia bilang Tuhan anak Daud? Dia sedang mengimplikasikan instrumen hidupnya kepada Tuhan. Anaknya menderita, makanya dia bilang Yesus anak Daud. Seperti dia punya masalah dengan anaknya, maka dia berkata Yesus anak Daud. Ini ciri-ciri orang yang penuh roh. Dia bisa membuat instrumen hidupnya itu menjadi sama dengan Tuhan. Ini dia. Jadi kalau ada pertanyaan temanmu, kenapa ibu ini memanggil Yesus anak Daud? Karena dia sedang mengaplikasikan apa yang dia alami kepada Tuhan. Jadi semua yang kau alami, aplikasikanlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kau bangun pagi, kan banyak perasaan gak enak, pikiran, badan nyut-nyut, gigi belum sembuh, demam sedikit, pikiran sudah kalut, hari ini harus begini, bagaimana? Buatlah instrumen-instrumen yang kamu rasakan pagi itu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Itu yang betul. Haleluya. Amin. Jangan cari yang lain, jangan cari handphone, jangan cari makanan. Tapi buatlah itu menjadi penyembahan. Ini ibu ini, anaknya menderita. Dia tahu hubungan antara orang tua dengan anak. Begitu kuatnya. Sampai apa yang diderita anaknya dia rasakan. Maka dia buat instrumen ini. Seperti merpati tadi. Dia nggak bisa ngomong langsung kepada Nuh. Dia buat instrumen. Dia ambil sehelai daun zaitun. Inilah dia. Itu lebih kuat bicara daripada kata-kata. Wanita ini tahu. Dia buat instrumen. Yesus anak Daud. Dia mengingatkan Tuhan bahwa dia anak Daud. Makanya setiap Natal kan ada lagu Yesus anak Daud, Kristus anak Daud. Itu. Karena Matius pasal 1 ayat 1 berkata, langsung dibuat itu silsilah. Yesus itu anak siapa? Daud. Anak Abraham, enggak dimulai dari Adam. Langsung dibuat di sini. Yesus anak Daud, anak Abraham. Ibu ini mengerti dalam rohnya. Orang yang penuh Roh Kudus
dia bisa membuat apa yang dia rasakan menjadi sebuah bentuk penyembahan. Bukan bentuk daging. Kembali lagi Matius 15 tadi. Ayat 23. Lihat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Apa respon Tuhan? Tidak menjawab. Ditambah lagi murid-muridnya yang lain. Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita yang berteriak-teriak. Tapi orang yang penuh Roh Kudus bisa mengarahkan instrumen yang terjadi di sekitarnya. Lihat apa instrumen yang dia buat. Ayat 24. Ketidakjawaban Tuhan dibuat ibu ini menjadi sebuah bentuk mendekat dan menyembah Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tadi dia datang dengan masalah anaknya. Sekarang dia datang, tolonglah aku. Bapak Ibu, waktu engkau datang berdoa sama Tuhan, sebenarnya yang diubah Tuhan itu yang utama, bukan doamu, tapi hatimu. Tuhan tolonglah aku. Yesus tidak menjawab. Jadi jawaban yang belum dijawab Tuhan hari ini dalam hidupmu, itu adalah jawaban yang terbaik untuk momen ini. Berarti Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik daripada itu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Saya percaya itu. Lihat ini, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, Tuhan membuat instrumen lagi. Tetapi Yesus menjawab, Tuhan membuat instrumen lagi. Tidak patut Tuhan membuat semakin lebih detail instrumennya kepada wanita. Karena wanita ini sudah mulai mengikuti gerakan Tuhan. Yang pertama, waktu dia nggak dijawab, dia nggak kecewa. Dia nggak mundur dari Tuhan. Dia tetap maju mendekat kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat instrumen yang baru. Lebih didetailkan hidupnya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak orang Israel dan melemparkannya kepada anjing. Lihat itu. Coba lihat bagaimana instrumen yang dari Tuhan ini ditangkap wanita ini. Next, ayat 27. Betul Tuhan, instrumenmu betul. Tapi Tuhan, anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ibu ini mengikuti instrumennya Tuhan. Tuhan bicara tidak menjawab, dia tetap menyembah. Tuhan bicara tentang, mohon maaf, tentang anjing, dia bicara tentang anjing yang makan remah-remah. Inilah yang saya sebut roti atau remah-remah. Jawabannya sama, mujizat terjadi. Amin. Sekalipun kau minta roti, Tuhan kasih remah, terima saja. Karena hasilnya sama. Salam kanan kiri, hasilnya sama bilang. Salam mana yang kuat pegang tangannya. Jangan sampai putus, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, roti atau remah-remah hasilnya sama. Lihat itu, betul Tuhan. Doa yang dijawab adalah doa yang mengikuti instrumennya Tuhan. Bukan instrumenmu. Bukan keinginanmu. Bukan kehendakmu. Kehendak Tuhan. Dia ikutin Tuhan. Tidak dijawab, tak apa-apa, dia ikutin. Dia tetap datang dekat menyembah. Dibilang enggak layak kamu terima, kamu anjing. Iya betul, betul Tuhan, saya anjing. Enggak apa-apa, saya anjing Tuhan. Tapi anjing juga makan loh Tuhan, remah-remah. Lihat itu, ayat 28. Yesus menjawab, hai ibu, besarlah imanmu. Jadilah kepadamu seperti engkau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Itu penyembahan ya, ada gambarnya ya di PowerPoint ya. Ya, coba dulu buka Hana. Itu saka atau apa namanya? Proskuneo. Kata penyembahan dalam bahasa Ibrani saka. Sama-sama katakan saka. Sama-sama katakan proskuneo. Proskuneo itu bahasa Yunani. Jadi wanita ini rupanya menyadari penyembahannya itu seperti proskuneo. Pros itu dekat, kuneo itu anjing. Makanya waktu ada menamai anjing, anjing sini kau di Taman Eden. Namamu Kaleb. Mungkin terkejut anjingnya. Kaleb, nggak bisa ngomong ya. Anggaplah anjingnya bisa ngomong. Kaleb, ya. Karena engkau setia. Kaleb itu artinya setia. Inilah salah satu yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Setialah dalam hidupmu. Engkau nanti yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya Joshua dan Kaleb, dua orang yang bisa masuk ke dalam
ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena anjing artinya Kaleb, bahasa Ibrani. Dalam bahasa penyembahan, proskuneo. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang bicara tentang anjing, sebenarnya Tuhan sedang berbicara tentang penyembahan ibu ini. Makanya tadi saya katakan, kata-kata sudah enggak. Mengapa Bapak Gembala kalau dengar kata-kata dalam jenis apapun tetap bisa menahan dan tenang? Itu bumpernya, peredamnya itu bisa mantap. Buah. Tenang dulu. Mungkin dia salah ngomong, atau mungkin dia lagi sakit gigi, makanya lari omongannya. Tenang. Kalau engkau kemakan dengan perkataan orang di sekitarmu, habis engkau. Tas. Ini dia. Waktu dia bilang anjing kepada wanita ini, dia bilang, betul Tuhan. Dia ikutin, dia setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Walaupun mereka anjing. Dia buat kata anjing itu menjadi proskuneo, penyembahan kepada Tuhan. Buatlah masalah di sekitarmu menjadi instrumen penyembahan kepada Tuhan. Engkau disakiti, buat itu menjadi bahan baku penyembahanmu. Engkau disalah mengerti, buat itu menjadi penyembahan dan puji-pujian kepada Tuhanmu. Itu proskuneo. Itu membuat wanita ini dapat mujizat yang besar. Anda mau dapat mujizat yang besar siang hari ini? Datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang yang penuh Roh Kudus, dia bisa menangkap instrumennya Tuhan. Luar biasa. Kita mau tahu hati Tuhan. Matius 15 ayat 21. Saudara tahu kota Sidon ini kota siapa? Kota wanita terjahat yang pernah dicatat di Alkitab, namanya Isabel. Tapi di perjanjian baru Tuhan datang ke situ. Itu saya mau beritahu kepada kita semua, kepada orang Kristen di seluruh dunia, dan kepada manusia 6 miliar lebih, bahwa Tuhanku Yesus Kristus tidak pernah membedakan suku, kaum dan bangsa. Kota terkutuk ini mendapatkan berkat mujizat Tuhan. Siapapun engkau, bajumu warna apa, model hatimu bagaimana, kalau engkau sudah datang sama Tuhan dan Tuhan sudah menerima, maka apa yang tidak pantas engkau terima akan engkau terima. Apa yang kita tidak layak terima, kita akan terima. Wanita ini enggak layak. Yesus bilang enggak patut mengambil roti dan memberikan kepada anjing. Tapi dia tetap, siapapun engkau, datanglah sama Tuhan. Kalau engkau datang sama pendeta, mungkin pendeta masih milih-milih. Kalau engkau datang sama manusia, amang burumu tulangmu minta tolong, boro-boro ditolong. Malah sebaliknya yang terjadi. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan, dia enggak pernah berkata, sukumu dari mana? Agamamu apa? Siapa hukummu? Siapa margamu? Never. Tuhan enggak pernah bertanya. Tuhan hanya tanya hatimu, sungguh-sungguh enggak kau datang sama aku? Aku cemburu sedikit sama wanita ini. Dia bukan orang Israel, tapi dia dapat berkat Tuhan. Apalagi kita. Saya terkejut loh. Setelah ayat ini, ayat 29, rupanya Tuhan langsung datang ke kotanya di Galilea. Lihat itu. Saudara tahu, bukan satu yang disembuhkan, semua dia sembuhkan orang sakit. Ayat 30. Lihat itu, orang-orang sakit datang. Bisu, buta, timpang, lumpuh. Yesus menyembuhkan mereka semua, karena itu anak-anaknya. Apalagi engkau anak-anak Tuhan, yang bukan anak Tuhan aja kalau datang sama Tuhan, Tuhan tolong. Apalagi engkau. Lihat, semua ditolong, disembuhkan. Yang penting hatimu. Jangan sampai orang luar lebih dahulu dapat berkat Tuhan daripada hidupmu. Banyak. Ada yang dipanggil duluan, ada yang dipanggil belakangan. Datang sama Tuhan, engkau anak-anak Tuhan. Katakan sama-sama, aku anak Tuhan. Aku anak Bapa. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah engkau memberkati wanita yang bukan Israel ini, wanita Kanaan ini, engkau datang memberkati anak-anakmu di Galilea Israel. Dan engkau menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus, tolonglah jemaatmu yang datang hari ini. Tolonglah, buatlah mujizat dalam hidup mereka. Bukalah mujizat itu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.